Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Ra Tutor, channel belajar bersama dan berkembang bersama. Ra Tutor masih di area Ocean Park, tempat saya dulu bekerja 10 tahun. Ini ambilkan di masih lokasi saya. Cuma ini bernarasi yang berbeda, yaitu saya ingin ambilkan tema mengenai kita ini terkadang sebenarnya kalau kita mau jujur menjadi YouTuber itu sebenarnya susah apa gampang gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal bicara mudah atau gampang gitu teman, aku rasa itu tergantung bagaimana cara menilai dari mudah gampangnya, dari sudut mana kita memandang. Kalau kita memandangnya memandangnya kalau hanya bikin channel, bikin video atau ide konten, itu aku rasa bisa dibilang kalau Ra Tutor. Kalau Ra Tutor itu jawabannya sangat mudah. Kalau hanya membuat video, bikin channel atau memahami ilmu YouTube, itu Ra Tutor itu menilai bahwa mudah. Kalau yang sulit itu adalah kita ini tidak bisa mengembangkan channel atau sesuai dengan keinginan kita agar bagaimana views itu bisa ramai, penghasilan itu meningkat. Itu yang sulit, teman. Tapi kalau kita bicara soal sulit mengenai views, mengenai penghasilan, ya namanya konten itu yang nonton publik, subscriber, ya namanya gaji YouTube itu kan ya naik turun kan, ya laksana orang dagang saja. Jadi konten ini kan ya laksana dagang teman. Ya kalau konten kita ini menarik, enak, maka menonton itu ya betah. Bahkan ada fitur baru mengenai gabung, maka mereka akan gabung. Mereka kalau suka dengan video kita, suka dengan cara penyampaian kita, berbagi ilmu, berbagi kelucuan, aktivitas, bisa memberikan yang namanya hadiah-hadiah seperti super thank, super chat, dan super stiker. Ketika kita live streaming bisa mengirimkan super stiker dan super chat. Ketika menonton video bisa mengirimkan super thank. Nah itu. Nah inilah penghasilan YouTuber saat ini, karena YouTuber dulu itu belum mendapatkan semacam ini. Justru keuntungan YouTuber pemula saat ini itu dibilang lebih sempurna, lebih banyak fitur, dan banyak hal-hal yang dirasa oleh YouTuber pemula, dan lebih menyenangkan lagi bagi YouTuber yang sudah sukses lebih dulu, lalu mendapatkan fitur-fitur baru juga menambah lebih senang. Cuma kabar jeleknya yaitu teman, algoritma telah bergeser, algoritma telah dikuasai mereka yang punya kuasa. Mengenai Perpres, mengenai Google juga lagi kacau, YouTube sendiri juga lagi update. Akhirnya dalam kurun waktu setahun ini views tiba-tiba semua sepi. Mereka YouTuber besar juga merasakan, apalagi YouTube kecil yang belum punya nama. Tetapi yang perlu untuk menjaga semangat kita, yaitu tentunya bersyukur saja karena kita menjadi YouTuber di saat-saat ini sudah banyak fitur dan banyak ilmu yang mudah kita dapat karena berkembangnya sebuah HP yang semakin bagus, semakin bisa menjadi untuk konten. Itulah YouTuber pemula saat ini dibandingkan YouTuber yang lebih dulu HP-nya itu mungkin pakai Nokia, pakai yang lain, belum support 4G, masih
2G, 3G. Nah, YouTuber pemula ini sudah eh, memakai gadget-gadget yang bagus, kameranya sehingga bagus, tidak perlu modal kamera-kamera yang YouTuber dulu lakukan. Nah, inilah yang membuat semangat kita. Nah, kita lanjut. Kalau tadi membahas tentang mudah atau tidak, sudah saya jelaskan. Nextnya apa? Nextnya ketika ingin membangun sebuah channel, ingin membangun sebuah cita-cita, tentu saja YouTuber pemula ini berpikiran bahwa bagaimana kita ini mempertahankan satu tema dan membuat video itu juga lebih menarik, dan bagaimana agar kita ini berperang setelah monetisasi. Monetisasi adalah langkah awal untuk menuju persaingan video di beranda-beranda YouTube. Itu banyak sekali. Nah, kalau kita videonya tidak menarik, videonya tidak disukai oleh penonton, maka juga akan tenggelam dan mengakibatkan viewsnya menurun. Makanya ketika kita belum mendapatkan rekomendasi yang meluas, tentu saja langkah paling jitu senjata YouTuber pemula adalah saling berkunjung. Saling berkunjung antar pemula. Tetapi ingat, yang namanya saling kunjung ke pemula itu jangan terus ke pemula terus. Di grup-grup WA, di grup-grup Facebook,